Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sernapu. Saya dari kelas F, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus peredaran darah. Siklus peredaran darah dalam tubuh manusia. Untuk yang pertama, kita perumpamakan darah itu berasal dari vena cava inferior, yaitu vena yang menyuplai darah pada bagian tubuh bawah. Dan ada juga vena cava superior, yaitu vena yang menyuplai ataupun mengembalikan darah dari tubuh bagian atas. Setelah melalui kedua vena tersebut, si darah akan masuk ke atrium kanan. Sebelum masuk ke atrium kanan, kita harus mengenal apa itu atrium dan ventrikel. Atrium itu adalah rongga penerima yang akan memompa darah ke dalam ventrikel. Dan ventrikel adalah rongga penerima darah dari atrium melalui sebuah katup. Oke, kita lanjut ke alurnya. Setelah melalui kedua vena tersebut, si darah akan masuk ke atrium kanan. Atrium kanan adalah bagian jantung yang berfungsi menerima darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian darah akan dipompa dan melalui yang namanya katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ini merupakan katup yang mempunyai 3 daun katup yang memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan. Dan juga katup tricuspidalis ini merupakan salah satu katup atrioventrikular. Katup atrioventrikular ini adalah katup yang menjaga aliran darah agar berjalan searah dan dari atrium ke ventrikel dan menghindarkan aliran darah balik dari ventrikel ke atrium. Jika terjadi aliran balik dari ventrikel ke atrium, akan terjadi yang namanya backflow. Backflow ini dikarenakan katup yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Misalnya terjadi pembengkakan atau katup tertutup dan tidak dapat dibuka ataupun ditutup. Peristiwa ini dapat mengakibatkan gagal jantung. Kenapa saya bilang gagal jantung? Karena jika katup tidak berfungsi dengan baik, otot-otot jantung akan bekerja keras dari normalnya, sehingga jantung itu kinerjanya akan menurun, sehingga akan mengakibatkan gagal jantung. Gagal jantung ini dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Setelah melalui katup tricuspidalis, si darah akan masuk ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan ini berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan yang membawanya menuju ke paru-paru. Tetapi tidak langsung ke paru-paru, si darah akan melalui yang namanya katup pulmonari. Katup pulmonari ini adalah katup untuk menjaga kembalinya si darah dari paru-paru ke jantung. Dan juga katup pulmonari ini merupakan salah satu katup semilunaris. Katup semilunaris ini terdiri dari 2 katup, yaitu katup pulmonar dan katup aorta. Fungsi dari katup semilunaris ini sebenarnya hampir sama dengan katup atrioventrikular. Bedanya, katup semilunaris ini menjaga aliran balik darah dari arteri pulmonari ke ventrikel kanan, sedangkan katup atrioventrikular ini berfungsi menjaga aliran balik dari ventrikel ke atrium kiri. Setelah melalui katup pulmonari, si darah akan dipompa menuju paru-paru melalui yang namanya arteri pulmonari. Arteri pulmonari ini berada di dalam paru-paru. Di dalam paru-paru tersebut terjadi yang namanya difusi. Difusi ini terjadi karena arteri pulmonari. Karena di arteri pulmonari terjadi yang namanya difusi. Difusi ini merupakan perubahan kandungan yang awalnya si darah dari jantung kaya akan karbon dioksida, maka akan ditukarkan menjadi kaya akan oksigen. Setelah melalui paru-paru, si darah akan masuk lagi ke jantung, tepatnya ke atrium kiri. Atrium kiri ini merupakan bagian jantung yang menerima darah yang kaya akan oksigen. Kemudian darah akan dipompa ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini merupakan pelabuhan terakhir si darah yang kaya akan oksigen sebelum meninggalkan jantung. Setelah melalui katup mitral, si darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan melewati yang namanya katup aorta. Katup aorta ini berfungsi menjaga agar darah mengalir stabil. Kemudian si darah akan dipompa ke jantung, kemudian ke tubuh bagian atas maupun ke tubuh bagian bawah melalui pembuluh darah arteri.
Pembuluh darah arteri ini atau pembuluh nadi berfungsi memompa darah dari jantung dan menyebarkan si darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteriole dan juga kapiler. Arteriole ini merupakan pembuluh arteri yang paling terkecil, sedangkan kapiler ini berfungsi memetabolismekan darah atau menukarkan kandungan si darah yang awalnya si darah kaya akan oksigen menjadi kaya akan karbon dioksida. Yang selanjutnya, si darah yang kaya akan karbon dioksida akan disalurkan melalui venole. Venole ini merupakan pembuluh darah ke vena dan kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang perlu kita ketahui, dalam peredaran darah ada yang disebut dengan peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah di mana darah yang dipompa itu dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, baik bagian atas maupun bagian bawah, dan kembali lagi ke jantung. Nah, cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.